firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8 dengan tema yang saya beri yaitu ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saudara-saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang yang bernama Yoel. Tidak ada yang mengetahui pasti apakah itu sebuah nama atau sebuah jabatan, namun secara tradisional Yoel ini dikenal sebagai Salomo. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8. Yang pertama itu, ingatlah penciptamu selagi masih muda. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari malam yang mendekat dan tahun-tahun yang dikatakan tak ada kesenangan bagiku. Saudara, sedang kita berpikir bahwa masa muda adalah waktu untuk menikmati kesenangan. Tetapi sebetulnya masa muda itu seharusnya kita gunakan untuk mengenal Tuhan. Anak muda yang mengingat penciptanya pada masa mudanya, berarti ia mau belajar untuk selalu dekat kepada Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat 10 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat. Artinya, saudara, bahwa hidup yang bijaksana harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur 119 ayat 90 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita harus membiasakan hidup kita untuk selalu membaca firman Tuhan dan selalu merenungkannya dimanapun kita berada. Saudara, kebiasaan yang dibangun di masa muda akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa yang depan. Jika kita membiasakan diri sejak muda untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan, maka hal itu juga akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Saudara, masa muda digambarkan seperti kertas yang masih kosong, yang kita tulis sejak awal. Itu akan membentuk sebuah lembaran yang mengisi hidup kita, yaitu dengan firman Tuhan. Saudara, poin yang kedua yaitu realita kemunduran hidup manusia. Saudara, pada ayat kedua sampai ke-7 pembacaan kita menggambarkan kemunduran hidup manusia, menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan yang kita miliki di masa sekarang, di masa muda kita, perlahan-lahan akan melemah, akan menghilang. Saudara, di dalam ayat 3 pembacaan kita, di mana di sini digambarkan seperti seorang penjaga-penjaga rumah yang mulai gemetar dan orang-orang kuat mulai bungkuk, penggiling berhenti karena kurang jumlahnya. Saudara, melalui gambaran ini kita perlu ingin memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, tidak ada yang kekal. Saudara, kenyataan ini tentu dialami oleh setiap orang. Seringkali dalam perjalanan pelayanannya yang ia lakukan merasa bahwa waktu yang ia gunakan masih panjang dan kesempatan masih banyak. Tetapi saudara, melalui pembacaan kita yang telah kita baca, mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kehidupan kita tidak selamanya akan selalu kuat, dan sesungguhnya kita ini terbatas dan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan hidup kita. Ketika kita menyadari saudara bahwa hidup kita terbatas, hendaknya itu mendorong kita untuk menggunakan waktu yang ada secara bijaksana, karena waktu yang ada hanyalah terbatas untuk kita dan kehidupan kita pun akan lenyap secara perlahan. Saudara, kehidupan kita ini digambarkan seperti lilin yang menyala. Perlahan-perlahan lilin itu akan habis lenyap begitu saja. Dan ini juga menggambarkan bahwa kehidupan kita semakin dekat pada akhirnya. Dan yang poin ketiga itu hidup tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Saudara, pada akhir perikop ini kita ingin menyampaikan sebuah kesimpulan yang sangat kuat yang berkata
bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Pernyataan ini membuat manusia hidup dunia ini bukan untuk putus asa, tetapi hal ini menunjukkan kepada manusia yang menjalani kehidupannya tanpa Tuhan. Saudara, kita pun bahwa beritahukan kepada kita bahwa hidup kita harus berpusat kepada Allah, karena semuanya adalah sia-sia. Istilah sia-sia dalam kitab Penutup ini menggambarkan sesuatu yang kosong, sementara dan tidak akan pernah selesai. Saudara, kenyataan hidup manusia juga ditegaskan dalam kitab Mazmur 36 ayat 6, di mana dikatakan bahwa manusia berjalan seperti bayangan dan mereka sibuk mencari hal-hal yang sia-sia. Sadarkah kita, saudara, bahwa ini menggambarkan hidup kita yang sia-sia? Oleh sebab itu, saudara, marilah kita gunakan waktu yang ada dengan takut akan Tuhan, menggunakan masa muda kita dengan baik, jangan dengan hal-hal yang tidak baik. Dan aplikasinya bagi kita bahwa jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupanmu, agar hidupmu berjalan ke arah yang benar. Gunakanlah waktu yang ada selagi